Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis data spasial dengan metode Cockreading. Next. Yang berjudul estimasi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta berdasarkan suhu melalui pendekatan Cockreading. Dan perkenalkan saya sendiri Horidah dengan NIM 006 dan teman saya Salsabila Nada Apsarini dengan NIM 027. Pada kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, bab 4 pembahasan, yang kedua, bab 5 penutup. Yang pertama, bab 4 pembahasan. Untuk melihat karakteristik bentuk data terkait kasus positif aktif COVID-19 dan temperatur maksimum digunakan diagram sebagai bentuk visualisasi dari data yang telah didapat. Yang tertera pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa daerah dengan jumlah kasus positif aktif COVID-19 tertinggi pada tanggal 28 Mei tahun 2021 adalah Kelurahan Cilangkap yang mewakili Kota Administratif Jakarta Timur dengan jumlah kasus sebanyak 158 orang. Sedangkan Pulau Sabira yang mewakili Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dan berada cukup jauh jarak wilayahnya dengan kota administratif di DKI Jakarta memiliki jumlah kasus hanya sebanyak 6 orang. Selanjutnya, pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki temperatur maksimum tertinggi pada tanggal 28 Mei adalah Kemayoran berdasarkan data yang didapat dari stasiun BMKG Kemayoran yang mewakili Kota Administratif Jakarta Pusat dengan temperatur sebesar 34 derajat Celcius, sedangkan untuk Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu memiliki temperatur maksimum yang cukup rendah dibandingkan wilayah DKI Jakarta lainnya, yaitu hanya sebesar 31 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mengenai analisis Cockreading. Setelah didapat data visualisasi tersebut, selanjutnya kita menghitung jarak antar lokasi pengamatan yang dapat dihitung berdasarkan persamaan 2.13 dan jarak antar lokasi penduga dan pengamatan dapat dihitung berdasarkan rumus pada persamaan 2.14. Jarak antar lokasi pengamatan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Pada tahap ini, jarak yang nilainya sama termasuk yang nilainya 0 dapat dihapus, kemudian jarak diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Pengelompokan data jarak antar lokasi pengamatan ini bertujuan untuk mempermudah perhitungan covariance eksperimental. Dalam hal ini, model covariance teoritis yang digunakan adalah model spherical. Maka dari itu, didapatkan hasil perhitungan covariance eksperimental atau CH untuk setiap kelasnya yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berdasarkan nilai CH maksimal berada pada kelas 3 dan kelas 4 yaitu sebesar 0, sedangkan nilai minimalnya yaitu minus 93,2848 berada di kelas pertama sehingga diperoleh nilai nilai covariance eksperimental pada jarak sekitar 0 adalah minus 93,2848 dan Q nilai covariance eksperimental maksimum sebesar 0 serta R atau jarak ketika CH maksimum sebesar 0,467817. Ya, setelah melakukan pengelompokan nilai CH, kemudian plot antara median kelas dengan nilai CH. Plot tersebut disajikan pada gambar 4.3 berikut. Karena nilai P, Q, dan R sudah didapat, maka dilakukan perhitungan nilai spherical covariance dengan persamaan 2.8. Nilai spherical covariance nantinya akan digunakan sebagai elemen pembentuk matriks C seperti yang telah dipaparkan pada persamaan 2.15. Ketika matriks C sudah didapat, selanjutnya dibuat vektor D sesuai persamaan 2.17. Vektor D yang berisi nilai spherical covariance dari lokasi penduga selanjutnya dibentuk menjadi matriks D dengan ukuran dimensi sesuai dengan jumlah lokasi yang diduga. Dalam hal ini adalah 11 kali 3. Selanjutnya,
Selanjutnya membuat inverse dari matriks C, yaitu matriks C inverse. Kemudian membentuk matriks bobot W dihitung dengan persamaan 2.9, dengan mengganti vektor W menjadi matriks W. Matriks bobot W dijelaskan pada persamaan 2.9, dan berikut adalah hasil perhitungan dari matriks W. Hasil estimasi kasus positif aktif COVID-19 nilai AP dan MAP disajikan pada tabel 4.2 berikut. Lokasi yang diestimasi adalah Cengkareng Barat dan Serengseng Sawah. Nilai aktualnya untuk Cengkareng Barat adalah 120 dan untuk Serengseng Sawah adalah 91, dengan nilai estimasinya adalah 134,9168,770, dan untuk Serengseng Sawah nilai estimasinya adalah 134,966168. Didapatkan nilai AP sebagai berikut, sehingga MAP-nya dalam persen adalah didapat 20,246%. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai AP terbesar berada di lokasi estimasi kedua, yaitu di Kelurahan Serengseng Sawah. Dari tabel 4.2 tersebut juga dapat dilihat bahwa model menghasilkan nilai MAP sebesar 20,246%, di mana hal itu memiliki ketepatan estimasi yang dibilang cukup akurat untuk mengestimasi jumlah kasus aktif positif COVID-19 di Jakarta. Selanjutnya, bab 5 penutup. Untuk kesimpulannya, metode Kokrigi memiliki ketepatan yang cukup akurat untuk mengestimasi jumlah kasus positif aktif dengan menggunakan temperatur maksimum sebagai variabel sekunder di Provinsi DKI Jakarta untuk periode mendatang. Dari kesimpulan ini dapat dikatakan bahwa hasil estimasi metode Kokrigi dapat digunakan sebagai acuan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dapat dilihat melalui segi perubahan iklim, khususnya terkait temperatur maksimum. Saran yang dapat kami berikan adalah tingkat akurasi yang dihasilkan metode Kokrigi masih memiliki kategori yang kurang baik untuk diestimasi karena keakuratannya masih cukup, sehingga dapat disarankan untuk menggunakan variabel primer dan sekunder lainnya. Karena bisa saja metode Kokrigi kurang cocok untuk beberapa kasus, atau dapat menggunakan metode lain agar didapatkan tingkat akurasi yang lebih baik dalam pengestimasian jumlah kasus positif COVID-19 seluruh daerah di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.